Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Kurang semangat. Sapaannya. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Gimana perasaannya hari ini? Gembira, senang, Pak. Oke, baik. Hari ini banyak yang nggak hadir ya. Baik ya, Pak. Sakit, Pak. Siapa aja yang nggak hadir? Ada Desi, Mariatul, sama Angelika, Pak. Wah, baiklah. Sekarang sebelum kita memulai pembelajaran kita, saya ingin kita memulainya dengan doa. Silakan untuk kelas. Sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa. Doa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Tadi sudah saya cek kehadirannya kan. Ada berapa yang tidak hadir? 3, Pak. 3 orang ya. Oke. Jadi hari ini kita akan belajar tentang fungsi kuadrat. Nah, pernah nggak dengar materi dengar kata fungsi kuadrat? Pernah nggak? Sejak kapan pernah dengar fungsi kuadrat? Kelas 7 SMP, Pak. Oh, oke. Jadi sebelum kita fungsi kuadrat, pernah kan mempelajari fungsi apa namanya? Fungsi linear. Linear, Ya, Pak. fungsi linear. Apa ciri-ciri dari fungsi linear? Lurus dia, Pak. Garisnya lurus. Garisnya lurus. Garisnya lurus. Pangkat satu. Oke. Jadi, nah hari ini kita akan mempelajari fungsi yang pangkat 2, yaitu namanya fungsi kuadrat. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mengenal bentuk umum dari fungsi kuadrat dan grafiknya. Nah, kenapa kita harus belajar fungsi kuadrat ini? Ada yang tahu kenapa kita harus belajar fungsi kuadrat? Untuk menentukan grafiknya, Pak. Grafik gimana menyinggung sumbu X dan sumbu Y-nya, Pak. Oke, betul. Jadi fungsi kuadrat itu selain yang dibilang oleh Juanda itu banyak kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya, pernah melihat jembatan kereta api nggak? Pernah, Pak. Gimana bentuknya? Agak melengkung, Pak. Melengkung ya. Melengkung, Pak. Iya, Pak. Nah, jadi bentuk dari jembatan itu sama seperti grafik dari fungsi kuadrat. Jadi dalam pembangunan, misalnya seperti yang saya bilang tadi, ada hubungannya sama fungsi kuadrat. Nah, jadi selain itu, pernah nggak kalian melihat lintasan bola atau memperhatikan ketika bola dilempar gini sap? Nah, perhatikan lintasannya. Pernah nggak? Pak. Melengkung dia, Pak. Melengkung. Baik. Saya punya satu video yang ada hubungannya sama fungsi kuadrat dan lintasannya itu ada gitu. Lintasannya itu seperti grafik fungsi kuadrat juga. Yaitu lintasan air. Silakan perhatikan videonya. Silakan diperhatikan anak. Ini adalah video dari lintasan air. Perhatikan lintasannya ya. Dia berbentuk fungsi grafik fungsi kuadrat. Nah, perhatikan ini. Ini. Sempurna ya. Inilah bentuk grafik fungsi kuadrat itu. Seperti lintasan air. Perhatikan. Bagus ya. Oke. Nah, setelah kalian melihat video tersebut, bagaimana bentuk matematis dari lintasan itu? Bisa nggak ada yang bisa memberikan pendapatnya? Bagaimana bentuk matematis dari lintasannya? Melengkung, Pak. Melengkung, kemudian dia terbuka ke bawah. Oke, nah di sini Bapak punya beberapa contoh. Nah di sini kalian mengklasifikasikan bentuk dari lintasan dari yang ilustrasi yang saya berikan ini. Nah, lintasan bola yang dilempar ke atas terbuka kemana? Ke bawah. Bawah. Bentuk melengkung jembatan atau terowongan. Ke bawah juga. Parabola pada antena. Atas ya, oke. Nah, jadi untuk memperkuat pemahaman kalian tentang grafik fungsi kuadrat dan bentuk umum dari fungsi kuadrat itu, saya akan
akan membagikan LKPD kepada kalian. Tapi sebelumnya LKPD kan dikerjakan secara berkelompok. Jadi saya bagi kelompoknya. Kelompok 1, namanya kelompok 1 itu Selin, Juanda dan Dinda. Kelompok 2 itu Elizabeth, Dwi dan Adinda. Oke. Nah, saya akan memberikan LKPD-nya. Ini untuk kelompok 1 dan ini untuk kelompok 2. Oke, Pak. Udah, Pak. Oke, silakan lihat LKPD-nya. Nah, kalian itu setelah saya tunjukkan tadi beberapa contoh grafik fungsi kuadrat, silakan di situ kan saya buat pertanyaannya. Ada di situ fungsi konstan dan fungsi linear, benar? Benar. Nah, lihat bagaimana bentuk dari fungsi linear itu dan bagaimana bentuk dari fungsi konstan itu. Nah, selanjutnya diberikan pertanyaan, hal apa saja yang dibutuhkan untuk menggambar sebuah grafik. Nah, misalnya kami butuh nilai X, Pak, nilai Y, kami butuh fungsinya gitu. Silakan tuliskan di lembar LKPD-nya. Kemudian tuliskan ciri-ciri grafik fungsi kuadrat. Tadi kita sudah menyebutkannya beberapa melalui ilustrasi yang saya berikan. Karena aku mesti menjelaskan. Melengkung ke atas atau ke bawah? Enggak tahu. Berdasarkan video ilustrasi di bawah. Oke, baiklah anak-anak, sekarang kita akan mengenal bentuk umum dari fungsi kuadrat itu. Jadi bentuk umum persamaan fungsi kuadrat. Jadi bentuk umumnya itu adalah fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Jadi tujuan kita hari ini adalah mengetahui apa pengaruh nilai A terhadap grafik fungsi kuadratnya. Nah, misalnya kita punya sebuah fungsi. Fungsinya adalah fx sama dengan x kuadrat ditambah 3x dikurang 2. Nah, misalnya kita mau mencari X sama dengan 2. Nah, kalau kita mencari X sama dengan 2 berarti kita substitusi X sama dengan 2. Berarti X2 sama dengan 2 tambah 2 tambah 3 kali 2 kurang 2, Pak. sama dengan berapa ini? Ditambah 6 kurang 2. Berarti nilai F-nya dengan X sama dengan 2, maka Y-nya sama dengan Positif. 8. Berarti titiknya di grafiknya adalah 2,8. Jadi X, Y-nya adalah 2,8. Oke. Nah, kita akan melakukan ice breaking dulu. Untuk sebelum kita masuk ke LKPD-nya, kita ice breaking dulu. Nah, ice breaking-nya itu dengan tepuk 1 kali. Misalnya gini, saya buat gini, bilang yes. Ya, kalian bilang yes. Saya tepuk 1 kali, yes. Saya tepuk 2 kali, no. Saya tepuk 3 kali, iya. Nanti semuanya? Nanti, Pak. Oke, dengarkan. Dinda, Juanda, Baik, Pak. sudah tahu aturannya? Sudah, Pak. Lagi, Pak. Oke, saya tepuk 1 kali, bilang yes. Yes. Saya tepuk 2 kali, no. No. Saya tepuk 3 kali, Iya. iya. Oke, Pak. Kami ada ngomong kan, Pak? Iya, oke. Kami duduk, Pak, atau apa? Duduk. Oke, baik. Kita mulai. Yang salah Hukum, Pak. nyanyi tapi di tempat. Oke, kita mulai ya. Fokus semua. Siap. Tarik nafas dulu. Buang. Oke. Bentar ya, Pak. Masih deh. Bentar ya. Bentar ya, kan pakai tadi. Oke, supaya cara. Ke sini nggak jadi panas. Biar fokusnya
kita ulang. Yes. No. Yes. No. Yes. Yes. No. Yes. No. Yes. No. Aduh, harusnya kalau sendiri ya, cuma lagi dia lagi. Satu orang lagi ya. Fokus. Yes. No. Yes. No. Yes. No. No. Yes. No. No. Satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bangsa kita bela bersama. Oke, tenang semuanya. Oke, sudah fokus kan? Oke, silakan lihat dengan pilihnya. Pilih dua fungsi yang saya sediakan di situ. Tuliskan di bagian atas dari fungsi tersebut. Semua ini Pak. Wajibnya aku nggak yang lama ada. Pilih dua fungsi dari sini, fungsi satu di sini tuliskan, fungsi dua di sini tuliskan. Ya Pak. X 1 2 3. Oh iya, koordinatnya. 4x kuadrat. Anak sudah siap kan untuk titik X-nya? Sudah Pak. Oke, di sini saya sediakan koordinat kartesius. Silakan diplot nilai X-nya ke koordinat kartesius tersebut. Nah, nanti setelah kalian plot, silakan hubungkan titik-titik tersebut menggunakan garis ya. Sudah Pak. 3 3 Kita hanya Enggak gini. Enggak lah, fungsi kuadrat dari sini. Dari sini. Ini minus berarti 1, ini fungsi 1, ini fungsi 2 gitu bisa bikin. Nah, udah diplot kan? Sudah, Pak. dapat grafiknya? Sudah Pak. Oke, untuk memverifikasi jawaban kalian, Bapak punya nama website namanya itu GeoGebra. Silakan gunakan handphonenya. Buka website GeoGebra dan masukkan persamaan fungsinya. Kemudian perhatikan grafiknya kalau kamu ini buka ya, silakan menggunakan GeoGebra. Apakah sama atau tidak? Silakan buka website GeoGebra. ya. Gini berapa? Ya. Gini berapa? Ya. Iya, lucu Anda. Gini berapa? Ya Gebra kan Pak. Oke. Ya. Wow, sama Pak dengan yang kami kerjakan Pak. Sama. Sama Pak bentuknya Pak. Oke. Dengarkan Bapak, kalian punya satu tugas lagi. Jadi kalian itu coba untuk kelompok mana video kita? Itu Pak di bawah. Untuk kelompok 1. Iya. Apa fungsinya tadi? Fungsi yang kalian pilih 5x kuadrat dikurang x dikurang 2. 5x kuadrat. Dikurang Pak, dikurang x dikurang 2. Kurang 2. Oke, tugas kalian adalah kan ini kita sebut dengan ini 5 ini kita sebut sebagai apa? A Pak. Oke, A sama dengan 5, A5. B sama dengan min 1, Min 1, C sama dengan min 2. Nah, tugas kalian adalah mengubah ini menjadi negatif dan lihat perubahan grafik. Wow. Demikian juga untuk kelompok 2, silakan ubah nilai A-nya dari positif menjadi negatif atau dari negatif menjadi positif. Berarti buat ulang lagi. Nah, setelah kalian mengubahnya, kemudian kalian tarik kesimpulan, silakan tuliskan
ketika kalian mengubah nilai A-nya, silakan dituliskan kesimpulannya di bagian LKPD-nya ya. Gak ada perubahan ya, Pak? Bisa loh. Ubah jadi negatif ya, tulisannya dari positif jadi negatif. Ini gue jadi hapus weh. Dari LKPD-nya ada pertanyaan, bagaimana bentuk sketsa dari fungsi kuadrat? Sudah banyak ilustrasi Bapak berikan tadi. Kemudian berdasarkan dari fungsi yang telah dikerjakan sebelumnya, Berbeda, Pak. apa hubungan nilai A pada persamaan fungsi kuadrat tersebut? Berarti sama dong ya. Tadi ini kalau 5-nya positif terbuka ke atas, Pak. Kalau A-nya negatif dia terbuka ke bawah, Pak. Iya benar. Jadi sesuai dengan yang dibilang Bu Enda, silakan tuliskan kesimpulannya di LKPD-nya. Kan ini disuruhkan memastikan ini. Sudah Pak. Nah, baik, kalian sudah selesai mengerjakannya. Tugas kalian sekarang adalah kelompok berapa kita yang duluan presentasi? Mereka Pak. Oke, kelompok 2 silakan presentasi ke depan. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi teman-teman. Pagi, teman. Jadi di sini kelompok kami akan menjelaskan gambar kerja yang telah diberikan oleh Pak Guru kita. Jadi sebelum itu perkenalkan kami dari kelompok keren. Wow. Jadi untuk penjelasannya akan dijelaskan oleh Elizabeth. Jadi teman-teman di sini kami ada mengerjakan dimulai dari identifikasi masalah. Di sini apa saja yang dibutuhkan untuk menggambar sebuah grafik fungsi. Jadi yang dibutuhkan itu yaitu pertama yaitu fungsi kuadratnya, kemudian ada nilai x-nya dan nilai y-nya, kemudian ada titik potongnya. Yang kedua itu ciri-ciri dari fungsi kuadrat berdasarkan video yang tadi telah ditampilkan Bapak itu menentukan ke bawah membentuk parabola yang terbuka ke bawah berarti ya kan. Di sini juga selanjutnya ada diberikan fungsi kuadrat. Dari ini kami disuruh memilih dua fungsi. Jadi kami memilih yang pertama itu x kuadrat dikurang 5x ditambah 4 dengan intervalnya itu x-nya itu di antara 1 sampai dengan 7. Di sini kami disuruh untuk mencari ketika nilai x-nya di interval ini nilai y-nya berapa. Kami dapatkan ini hasilnya semua. Dari sini kami disuruh memasukkan nilai-nilainya ini ke koordinat kartesius dan kami mendapatkan gambar ini. Nah, dilihat kan teman-teman gambar kami. Setelah itu kami disuruh mengisi ini dari grafik fungsi yang tadi telah kami dapat. Bagaimanakah bentuk sketsa fungsi kuadrat? Dia ada yang kayak gini belum terbuka ke atas, ada juga yang kayak gini dia terbuka ke bawah. Jadi berdasarkan grafik fungsi yang telah dikerjakan tadi, hubungan nilai A dan B pada persamaan fungsi kuadrat AX kuadrat tambah BX tambah C terhadap bentuk grafik fungsi kuadrat yaitu yang pertama, jika nilainya jika nilai A-nya itu positif maka grafiknya terbuka ke atas. Jika nilai A-nya negatif maka grafiknya terbuka ke bawah. Kemudian jika nilainya B sama dengan 0, titik puncaknya itu di sumbu Y. Kemudian di sini tadi yang seperti yang dijelaskan Bapak, disuruh kita menggunakan aplikasi GeoGebra untuk memastikan grafik kita. Ternyata grafik kami itu sama. Nah, selanjutnya di sini ada yang tadi seperti yang disuruh Bapak mengubah nilai A, B, dan C-nya itu. Kami dapatkanlah kesimpulannya itu jika A-nya itu lebih besar dari 0, maka kurvanya terbuka ke atas. Kemudian jika A-nya lebih kecil dari 0, maka kurvanya itu terbuka ke bawah. Jika B sama dengan 0, maka titik puncaknya di D. Kemudian jika C sama 0, maka akan melewati titik koma 0. Jadi teman-teman, demikianlah presentasi dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Kasih aplaus kepada temannya. Bagaimana dengan kelompok 1? Apakah Sama, Pak. Sama. Oke, silakan dulu untuk kelompok 2. Iya, Pak. Pembelajaran hari ini, Bapak ingin salah satu orang dari kalian menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Selin Pak. Oke, Selin, silakan simpulkan pembelajaran kita hari ini. Pembelajaran hari ini tuh Pak kan tentang fungsi kuadrat. Kalau misalnya A-nya itu positif dia terbuka ke atas. Kalau misalnya A-nya negatif dia terbuka ke bawah. Terus tadi kan kami
dia pakai 5x kuadrat min x min 2. Kami ubah B-nya itu menjadi positif. Jadi perubahannya itu dia berpindah gitu Pak. Gitu. Oke, baik. Terima kasih kepada Selin telah memberikan kesimpulan. Bapak akan mempertegas kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama itu adalah bentuk umum dari fungsi kuadrat. Jadi bentuk umumnya tadi adalah ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Kemudian pengaruh nilai a terhadap bentuk grafik fungsi, yaitu jika a nya positif maka grafiknya itu terbuka ke atas, dan jika a nya negatif maka grafiknya itu terbuka ke bawah. Kemudian pengaruh nilai b nya itu kan dia akan berpindah tempat ketika kita ganti nilai y-nya, misalnya di kanan sumbu y dan di kiri sumbu y. Nah, untuk c-nya itu akan kita pelajari minggu depan. Kenapa? Misalnya c-nya berubah, kita ubah apa pengaruhnya terhadap grafik. Nah, itu akan kita pelajari minggu depan. Nah, oke. Saya memberikan apresiasi kepada kelompok 2 yang telah berani maju untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Nah, sebagai latihan kalian di rumah, Bapak akan memberikan soal latihan. Nah, soal latihannya sudah ada di lembar terakhir LKPD kita. Silakan dituliskan di buku catatannya dan dikumpulkan minggu depan. Oke Pak. Untuk pembelajaran kita selanjutnya, kita akan mempelajari, ada yang tahu? Kita akan mempelajari apa? Setelah kita tahu fungsinya. Tapi nilai C tadi Pak. Oke, nilai C betul Sabit betul. Jadi lebih spesifiknya kita akan mempelajari tentang titik potong sumbu X dan sumbu Y. Nah, di situ ada pengaruhnya dengan nilai C. Silakan dipelajari di rumah ya anak-anak. Oke Pak. Oke. Oke Pak. Untuk menutup pembelajaran kita hari ini, karena tadi kita awali dengan doa, maka kita akhiri dengan doa. Silakan untuk Juanda pimpin doa kita. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, mari kita berdoa. Berdoa selesai. Baik, terima kasih kepada Juanda. Sekian pembelajaran kita hari ini. Akhir dari saya ucapkan terima kasih. Terima kasih Pak. Izin ya. Iya Pak, ini bisa Pak.